Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afridi Palaso. Saya guru di SMA 1 Tinangku, Kabupaten Bangkai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat ini saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sia Kuala Aceh. Dan pada kesempatan hari ini, pada Senin tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan ujian kinerja saya. Dalam hal ini adalah praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah siap belajar? Siap. Siap, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat. Nah, untuk itu Bapak minta sama Ananda Faizal Barka untuk bisa memimpin doa. Pak Ananda, silakan. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih ya Ananda Faizal Barka. Nah, sebelum kita mulai, Pak mau cek kehadiran. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir ya? Alhamdulillah hadirnya rajin dan hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak mau putar lagu nasional untuk bisa semuanya berdiri. Ya anak-anak, mohon perhatiannya. Jadi kemarin kita sudah masuk di bakteri terkait dengan struktur, kemudian ciri dan sejarah bakteri. Nah, sekarang kita akan masuk di reproduksi dan peranan bakteri. Tapi sebelumnya itu Pak mau sampaikan bahwa karena kita masih dalam keadaan pandemi, untuk itu supaya maskernya digunakan dengan baik, kemudian kita jaga jarak supaya tidak ada kerumunan. Nah, anak-anak, di sini kan kemarin Pak sudah bertanya ya terkait dengan materi kita yang bakteri. Sudah ada yang pernah minum Yakult kan? Ada ya. Yakult itu rasanya bagaimana? Asam manis. Nah, kemudian ada yang tahu tidak kalau di komposisi Yakult itu ada apa? Komposisi Yakult. Iya, selain susu. Ada? Ada? Bakteri. Ada yang tahu nama bakterinya? Lactobacillus. Bukan Monera ya. Monera itu nama lain dari bakteri. Seperti itu ya, Lactobacillus. Nah, kemudian selain Lactobacillus ada juga yang namanya Streptococcus thermophilus. Kalau misalnya kita mengkonsumsi yang namanya yogurt. Kemudian seperti ini ya pertanyaannya kalau ada kaitannya. Kira-kira apa kaitannya bakteri dengan kita jajan sembarang? Misalnya kalau kita jajan sembarang, apa kaitannya dengan keberadaan bakteri? Ada yang bisa? Kalian kan pernah jajan sembarang ini, ya? Kira-kira apa yang terjadi sama kita kalau misalnya kita jajan sembarangan? Sakit? Diare atau sakit perut. Kenapa kita bisa sakit perut? Karena koloni bakteri Escherichia coli yang ada dalam tubuh kita itu meningkat. Selain itu, kalau misalnya kita jajan sembarang, ada yang namanya bakteri Salmonella typhosa. Pernah dengar? Penyebab penyakit tipes. Kalau tipes sudah pernah dengar?
Ya, jadi kalau kita jajan sembarang, itu memungkinkan kita terinfeksi yang namanya bakteri Salmonella typhosa. Kenapa bisa terinfeksi? Karena Salmonella typhosa ini kalau dia sudah masuk dalam tubuh kita, dalam usus ya, kalau dia sudah masuk dalam usus, maka dia akan lubang di putaran punya usus, dia lubangi, sehingga terjadi kebocoran usus. Itu sebabnya kenapa kalau kita tifus, yang terjadi adalah makanan masuk kita muntah, makanan masuk kita muntah, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi dari bakteri Salmonella typhosa? Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi yang namanya Yakult ataupun yogurt. Pertanyaannya, kenapa sih Pak kalau mengkonsumsi Yakult dan yogurt itu bisa menghambat penyakit tipes? Pasti kan seperti itu ya? Nah, ketika kita sudah terinfeksi bakteri Salmonella typhosa atau tipes, si Lactobacillus sama Streptococcus yang ada di baik Yakult maupun yogurt itu akan melawan yang namanya bakteri Salmonella typhosa. Namanya 2 lawan 1, pasti satu yang akan kalah, seperti itu. Jadi kita menjaga usus kita dengan sering mengkonsumsi Yakult ataupun yogurt, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita masuk di materi terkait dengan reproduksi dan peranan bakteri. Selain tadi yang Pak Jupiter jelaskan bahwa Yakult dan yogurt itu ada bagi bakteri untuk peranan, ada yang tahu tidak selain peranan dari bakteri selain itu? Bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli itu dia berfungsi untuk membusukkan makanan. Jadi makanan yang masuk di dalam tubuh kita dibusukkan oleh yang namanya bakteri Escherichia coli. Bayangkan coba kalau misalnya kita tidak punya bakteri Escherichia coli dalam tubuh, berarti orang punya makanan tidak akan pernah orang keluarkan, karena tidak ada yang busukkan, seperti itu. Tapi bakteri Escherichia coli ini kalau keberadaannya itu melebihi jumlahnya, maka kita bisa kena yang namanya diare. Jadi dia ukurannya harus pas, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa. Yang pertama, ya kurang lebih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kegiatan belajar yang kita pelajari adalah reproduksi bakteri sama peranan bakteri. Bisa diingat ya, reproduksi bakteri sama peranan bakteri. Oke, nah sekarang kita masuk di exploring masalah. Nah, tadi malam kan Pak sudah bagi kelompok. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kita, karena waktu kita terbatas, maka silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang kita bagi tadi malam. Ya anak-anak, mohon perhatiannya sudah terbentuk kelompok ya. Kelompok satu mana ini ya? Kelompok satu ini yang tadinya, kemudian kelompok 2. Oke, Pak beri waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Jadi silakan dikerjakan. Aktifkan perangkat kalian menggunakan internet. Karena ada beberapa artikel yang perlu penelusuran terkait dengan masalah. Ya. Oh kalian ini ya. Ya. Nanti kelompok masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain nanti menanggapi ya. Nanti masing-masing kelompok tentukan ya siapa yang jadi moderator dan siapa yang akan menjadi presenter. Bebas. Apapun
ini berdasarkan masalah yang sudah saya temukan tadi. Ya, dan buatlah satu rumusan masalah berdasarkan masalah yang sudah kalian temukan. Berarti baginya pertanyakan dan kita dapat memperoleh hipotesis itu sudah. Nah, kemudian masalah itu kan sudah dapat. Terus ada terhubung sama masalah itu apa? Masalah itu apa? Satu boleh. Nanti itunya ditulis di ini ya. Iya. Oh yang lalu. Jadi dimusnahkan saja itu. Makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia. Bagaimana pembuatan yogurt ya? Reproduksi sama peran karena disebutkan kemarin sudah ya. Jadi kita fokus di reproduksi sama peran. Bisa ya? Oke, bagaimana anak-anak yang lain? Sudah? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke. Karena sudah semuanya, sudah menyelesaikan LK, maka kami meminta untuk masing-masing dari ketua kelompok untuk maju di depan. Oke. Kelompok 4 sudah maju, bersedia. Baik, ganteng sendiri ya, Pak. Baik. Nama rekan Pak, kan laki-laki. Baik, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Siapkan suitan terbaik kalian. Berarti kalau yang menang, ini gimana aturannya? Yang kalah duluan atau yang menang duluan? Yang kalah duluan. Yang kalah duluan presentasi ya? Ingat ya? Yang kalah duluan presentasi. Oke. Siapkan suitan terbaik kalian. Ya, mulai. Gunting nih. Ya. Presentasi pertama ya. Oke. Sekarang presentasi kedua. Presentasi kedua. Presentasi tiga. Kelompok 3 presentasi terakhir. Ini kelompok 1 presentasi ketiga. Urutan ketiga ya. Oke. Sudah bisa ya? Jadi 2, Pak persilakan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan permasalahan apa saja yang bisa ditemukan berdasarkan Al-3 di atas. Jawaban: padi bijinya wangi, kemampuan bakteri untuk memproduksi insulin, kapas transgeni menghasilkan toksin. 2. Buatlah satu saja rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang sudah kalian temukan. Selanjutnya dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk kromosom rekombinasi. Pembelahan biner yaitu pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Pembelahan biner terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi 2 sel anak. Transformasi
Lactobacillus bulgarismus berperan dalam pembuatan yogurt susu asam. Buat yang lain, reproduksi itu di tahap ada di hatinya sama peranan itu minimal 2 peranan. Yang relevan, antibiotik membantu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Menguji kebenaran jawaban. Obat antibiotik terkadang memicu efek samping dan energi bagi sebagian orang. Menarik kesimpulan, antibiotik sangat membantu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Namun apabila pengobatan antibiotik berhenti, infeksi akan kambuh. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok yang bertanya. Kelompok berapa? 4. Oke, silakan. Saya buat dari orang, Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan antibiotik? Saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan 3 peran bakteri yang menguntungkan dalam industri makanan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. 1, 3, dan 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contohnya mekanisme seksual pada bakteri ini merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lain. Tepuk salut. 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 Next. Kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Produksi antibiotik ini sesuai menarik kesimpulan. Antibiotik sangat membantu mengatasi penyakit, serta cara memproduksinya harus sesuai petunjuk dokter. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya konjungsi, transformasi, dan transduksi. Jawabannya terbentuknya kombinasi gen yang berasal dari 2 sel yang berbeda. Pertanyaan dari kelompok 2, DNA ada tapi masih sangat terbatas seperti transfer hasil cloning gen, pemberian hormon oksigen yang disintesis oleh bakteri.
sekian dari jawaban kami. Apakah kalian puas? Oke, kita tepuk salut pada kelompok 4. Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih ya kelompok 4. Kesehatan. Menguji jawaban benar dan jawaban. Iya, benar karena antibiotik dapat menangkal atau dapat membunuh bakteri dalam tubuh. Menarik kesimpulan. Antibiotik dapat membantu menangkal bakteri dalam tubuh. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Yang mau bertanya? Dari mana dulu angkat tangan coba? Oke. Kelompok 2 silakan diberikan mikrofon. Baiklah, kami akan bertanya pada kelompok 1. Apa fungsi antibiotik? Terima kasih. Kan bertanya? Oh, galang. Jawaban dari kelompok 1. Jawabannya, untuk menanggulangi bakteri merugikan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengawetan, vaksinasi, dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kelompok 4. Tuliskan 3 transfer DNA atau perpindahan DNA ke dalam bakteri. Jawaban konjungsi, transformasi, dan transduksi. Sekian dari saya. Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Salut. 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 Kemudian kita masuk ke kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi yang telah kami diskusikan. Yang pertama, tuliskan permasalahan apa saja yang ditemukan berdasarkan artikel yang telah kami baca. Yang pertama, keanekaragaman jenis makhluk hidup. Yang kedua, penerapan teknologi DNA rekombinan. Yang kedua, buatlah sekedar rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang sudah kami temukan. Apa kegunaan dan cara mendapatkan insulin? Yang ketiga, apa hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah kami temukan? Insulin digunakan untuk mengobati diabetes. Cara mendapatkannya melalui pankreas. Dan yang terakhir, menurut hasil analisis kami, setelah membaca artikel di atas, kaitannya antara reproduksi bakteri dengan DNA rekombinan adalah hasil percobaan Lenderberg dan Tatum menunjukkan bahwa bakteri mempunyai mekanisme seksual. Mekanisme seksual pada bakteri ini menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari 2 sel yang berbeda. Pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Pembelahan berlangsung cepat terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi 2 sel anak. Transformasi, yaitu perpindahan sedikit materi genetik DNA atau bahkan hanya
bronkitis, sakit perut, dan penyakit lainnya. Dari kesimpulan, fungsi antibiotik adalah hanya dapat membantu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Terima kasih. Dari hasil presentasi yang kami bacakan, apakah ada yang ingin bertanya? Nomor berapa? Yang lebih dekat, tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana proses reproduksi pada bakteri? Kelompok 2 ya. Saya akan bertanya kepada kelompok 3, apa itu rekayasa genetik dan aplikasinya di dunia kedokteran hewan? Terima kasih. Apa itu antibiotik? Iya, sama itu. Sudah? Aman? Oke, silakan moderator. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Antibiotik adalah obat untuk membantu menghentikan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Untuk membantu mengatasi penyakit atau gangguan kesehatan seperti infeksi telinga dan sinus, infeksi gigi, infeksi kulit, dan lain-lain, menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Rekayasa genetik yang juga dikenal sebagai teknologi DNA rekombinan berarti mengubah gen dalam organisme hidup untuk menghasilkan genetically modified organisme atau GMO dengan genotip baru. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah antibiotik bisa mengobati infeksi virus? Jawabannya, antibiotik tidak bisa mengobati infeksi virus. Terima kasih. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Oke, kita tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. 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 Oke, sudah ya? Kalian sudah menjawab semua permasalahan di LKPD dengan baik. Nah, untuk itu, kamu mau minta LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, ya sambil di tempat duduk ya. Jadi Pak akan memberikan penguatan terkait dengan materi pada hari ini, yakni terkait dengan reproduksi sama peranan. Kalian perhatikan perhatiannya ya di slide. Di sini sudah dipaparkan terkait dengan reproduksi dari bakteri. Jadi reproduksi bakteri itu ada yang aseksual dan seksual. Tapi ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa bakteri itu tidak bereproduksi secara aseksual,
melainkan paraseksual. Jadi yang pembelahan gen ini adalah paraseksual, bukan seksual ya. Kemudian ini adalah pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui perantara virus. Itu kuncinya. Jadi pemindahan materi genetik dari satu ke bakteri yang lain melalui perantara virus. Jadi virus yang membantu pemindahan materi genetik itu. Kemudian transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung. Jadi kalau transformasi adalah pengambilan secara langsung oleh DNA dari bakteri itu. Dan jadi di buku juga sudah ada, bisa kalian baca ataupun modul yang sudah pasir kemarin. Kemudian tadi sudah ya, pas sudah tampilkan video peranan bakteri ya, yang belum tadi. Kemudian peranan bakteri dalam kehidupan. Jadi kalau usaha untuk menghindari kerusakan makanan tentunya dengan cara disterilisasi. Kalau misalnya makanan yang tidak tahan busuk, berarti kita bisa sterilisasi atau kita misalnya kita masukkan ke dalam kulkas, ya, supaya mencegah kerusakan pada makanan. Oke anak-anak, untuk reproduksi sama bakteri kita sudah selesai. Jadi kita sudah tahu bahwa reproduksi itu ada dua. Ada seksual sama seksual. Di paraseksual itu atau aseksual itu dikenal dengan istilah pembelahan gen. Kemudian kalau di seksual ada tiga ya. Ada transformasi, ada transduksi, sama konjugasi. Kemudian peranan tadi yang sudah kita lihat, kita sudah bahas. Ada peranan yang menguntungkan, dan ada peranan yang merugikan, baik itu di hewan dan manusia. Sekarang coba bukunya ditutup. Jadi mau refleksi terkait materi kita pada hari ini. Sudah? Tadi cukup? Oke. Yang tahu angkat tangannya. Reproduksi bakteri secara aseksual dikenal dengan istilah pembelahan giner. Ada yang tahu pengertian pembelahan giner? Marisa? Oke, bagus. Siapa yang tahu pembelahan secara seksual? Ada tiga. Nelly? Oke, bagus. Virus itu adalah bakteriofag yang tadi ya, transformasi, transduksi. Coba, kita keluarkan. Jembatan itu konjugasi ya, konjugasi. Transduksi, perpindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lain. Yang terjadi secara pengambilan langsung. Ya, kalau konjugasi membentuk jembatan, itu kan dia punya inti ya, membentuk jembatan. Kalau transformasi melalui bantuan virus. Kalau si transduksi itu dia terjadi pengambilan DNA secara langsung. Bisa ya? Oke. TBC pada manusia. Manusia, kalau bokis ya, hewan. Kemudian ada Mycobacterium lepra, penyebab penyakit lepra atau kusta, bukan kasta ya, kusta. Kalau kasta itu kerugian. Oke, anak-anak, silakan duduk sesuai yang tadi. Oke anak-anak, nah sekarang coba keluarkan HP kalian. Sekalian ya. Jadi kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang di link. Nanti Pasir melalui itu. Oke?
Jadi silakan dibuka akunnya, konekkan ke internet. Oke anak-anak, sudah selesai, sudah semuanya sudah submit. Terima kasih telah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak mau menginformasikan bahwa minggu depan kita akan masuk di materi terkait dengan jamur ya, atau yang biasa dikenal dengan istilah fungi. Jadi Pak mohon untuk bisa membuat rangkuman, kemudian membuat hasil investigasi di buku kalian untuk kita pakai di minggu depan. Bisa? Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka Pak akan memberikan reward ya, seperti biasa kepada tiap kelompok. Jadi Pak mohon untuk kelompok 1 maju di depan. Maju di depan kelompok 1. Ya, video itu. Ya, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kamu berkesan bahwa tetap jaga jarak, memakai masker dengan baik, apalagi di musim ujian, ya. Jadi kan harus banyak belajar supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sampai di situ ada yang ditanyakan sebelum Pak tutup? Tidak ada? Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini kami nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil dari ujian kinerja saya, khususnya praktik pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.